Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi menyekolahkan anak dari masyarakat Kampung Ternate, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang, maka mohon dikoreksi. Ada 4 kampung berada di Pulau Ternate dan 1 kampung yang ada di Pulau Buaya atau Nuhakai. Ada 3 kampung diantaranya memeluk agama Kristen Protestan, sementara 2 kampung lainnya memeluk agama Islam. Namun hubungan darah kekeluargaan sangat erat sehingga tetap terjalin dengan baik hingga hari ini. Pembuktiannya adalah ada marga atau fam yang sama antara yang ada di kampung Kristen dan Islam. Sehingga dapat kita lihat pada kekerabatan silaturahmi saat hari raya keagamaan, baik Islam maupun Kristen, serta dalam pembangunan rumah ibadah gereja maupun masjid. Tentu ini karena hubungan darah yang mengalir dalam diri orang-orang Ternate. Diawali dengan tradisi kumpul keluarga jika ada anak yang akan merantau dalam mengenyam pendidikan di kota, terutama di kota Kalabahi, kota Kupang, kota Makassar, dan sebagainya. Ada cerita juga bahwa dahulu saat sang anak ingin keluar dari Pulau Ternate untuk mengenyam pendidikan di luar, maka keluarga yang berada dalam suku-suku di Ternate mulai berkumpul dan menyumbangkan uang maupun makanan sebagai bekal sang anak di rantauan. Tradisi ini semacam arisan, sehingga jika ada anak lain yang juga akan berangkat, maka tentu yang pernah dibantu juga akan secara moral dan kesadaran balik membantu semacam saat ia dibantu. Rupanya tradisi ini cukup sukses mengantarkan anak-anak Ternate zaman itu untuk sukses di dunia pendidikan dan kembali mengabdi sebagai abdi negara di berbagai bidang kerja, terutama di Kabupaten Alor. Hal yang cukup berbeda pada masa kini adalah hampir tidak terlihat lagi tradisi kumpul keluarga untuk mengantar atau melepas seorang generasi Ternate untuk pergi mengenyam pendidikan di tanah rantau. Wajar saja karena perkembangan penduduk Ternate baik di Ternate besar maupun kecil sangatlah pesat, sehingga masing-masing orang fokus untuk menyekolahkan anaknya secara mandiri. Kalaupun ada bantuan, itu dari keluarga yang sangat dekat. Kendati demikian, tradisi ini telah berganti dengan tradisi lain yang juga positif karena hampir semua keluarga telah menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dalam satu keluarga, strategi untuk menyekolahkan anak diatur sedemikian rupa sehingga semua anggota keluarga bahu-membahu menyekolahkan anak. Sang ayah hari-hari sebagai nelayan, sementara sang ibu sibuk dengan tenunannya untuk menambah penghasilan keluarga dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Saat ini hampir tidak ada perbedaan dalam urusan gender, yakni laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapat kesempatan untuk sekolah atau kuliah di tanah rantau. Dengan demikian, strategi yang dipakai adalah jika yang kuliah itu anak laki-laki, maka kalau ada saudari perempuannya yang tidak kuliah, maka biasanya ia ikut membiayai dengan pekerjaan menenun sehari-hari. Sementara jika yang kuliah adalah anak perempuan, maka saudara laki-lakinya mati-matian bersama sang ayah mencari nafkah di lautan biru. Kendati demikian, ada juga yang semuanya bisa dikuliahkan. Bahkan jika musim tanam tiba, maka ramai-ramai masyarakat Ternate meninggalkan laut dan sibuk dengan urusan kebun. Masyarakat Ternate bisa disebut sebagai nelayan, namun bisa juga sebagai petani. Dengan demikian, semangat kerja mereka sangat tinggi dengan tidak menyia-nyiakan segala peluang untuk mendapatkan penghasilan demi menyambung hidup setiap hari.
Demikian pembahasan kita kali ini, kurang lebih mohon maaf dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.